Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kenapa kita tidak pelajari bahasa Arab ini? Ada seorang orientalis, Oriental Timur, orientalis orang timur yang belajar tentang Islam, tentang Arab. Mereka belajar bahasa Arab. Coba cari nanti tulisan di Google. Buka www.google.com. Tulis di search. Tulis di situ René Guénon. R-E-N-E-G-O-E-N-O-N. René Guénon. Cara membacanya René Guénon. René Guénon. Apa nampak tulisan situ? René Guénon belajar bahasa Arab di Al-Azhar University. Datang dia dari Europe, pergi ke Al-Azhar, belajar bahasa Arab. Akhirnya dia pun masuk Islam. Dia robah namanya menjadi Abdul Ilah. René Guénon jadi Abdul Ilah. Abdul Somad memang original Abdul Somad. Betapa mereka dulu mempelajari bahasa-bahasa ini. Bahkan mereka ada yang tidak masuk Islam. Dia datang ke Al-Azhar. Dia pakai jubah Azhar. Dia pakai qalansuwa Azhar. Dia belajar kepada masyayikh di Azhar. Dia mengambil bahasa Arabnya. Siapa yang menulis kamus? Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis. Kamus, indeks, ensiklopedia hadis. Mencari hadis dalam 9 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal. Mencari hadis dalam 9 kitab. Siapa yang menulisnya? Aren Jan Wensing. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis. Dia kumpulkan orientalis, orang-orang Europe yang belajar tentang Islam, bahasa Arab. Berapa lama dia kaji 9 kitab ini? 40 tahun. Jadilah satu kitab, kamus mencari hadis. Dulu kita buka hadis tak jumpa. Tapi sejak ada kitab ini, Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis. Dulu. Sekarang tak perlu lagi sejak ada Maktabah Syamilah. Tinggal tulis saja dapat. Dulu buka Sahih Bukhari tak dapat. Buka Sahih Muslim tak dapat. Buka Sunan Tirmidzi tak dapat. Buka Sunan Abi Daud tak dapat. Buka Musnad Ahmad bin Ambal tak dapat. Hadis tak dapat, batuk dapat. Hari ini begitu mudahnya kita semua. Kalaulah dicek mata mereka, lebih banyak mata mereka melihat kitab-kitab hadis ini daripada mata kita. Oleh sebab itu kadang-kadang kita malu. Kita malu. Padahal kita Islam. Kita mengaku Muslim. Hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Mengapa kita tidak mencintai kitab-kitab hadis kita? Masalah mengikuti sunnah dalam bentuk fizikli, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk badan Nabi, dalam bentuk fizikli Nabi. Baik. Jangan salahkan orang. Berjanggut, sunnah. Nabi berjanggut. Jangan ejek orang. Saya nengok engkau pakai janggut ni macam teroris lah. Oh, tak boleh. Aku menengok engkau pakai janggut ni macam kambing lah. Kata yang berjanggut, aku berjanggut, kau kata kambing. Kau tak berjanggut, anjing. Berkelahi pula kambing sama anjing. Mohon maaf, cakap saya ni tak layak, tak kasar. Tapi macam mana lagi? Quran pun menyebut anjing juga. Al-kalbu was-saidu tanah. Oleh sebab itu maka ini kita mestilah fahami dia dengan baik. Sebab ada ikhtilaf ulama tentang memahaminya. Apa kata Nabi SAW? A'ful liha, waqsus syarib. Biarkan janggut panjang, potonglah kumis. Bentuknya fi'il amar. Apakah semua amar itu lil wujub? A'ful liha, biarkan janggut. Waqsus syarib, potonglah kumis. Sebab masa itu di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, orang Majusi janggutnya panjang, misainya, kumisnya panjang. Orang Yahudi janggutnya panjang, kumis misainya juga panjang. Orang musyrik janggutnya panjang, kumisnya juga panjang. Orang kafir kumisnya panjang, janggutnya juga panjang. Bagaimana untuk membezakan? Sama-sama pakai jubah, sama-sama pakai sorban. Bagaimana membedakan ini Islam tak Islam? Maka kata Nabi, u'ful liha, rapikan janggut, waqsus syarib, potong kumis. Untuk membezakan, apakah makna u'fu itu lil wujub? Maka kata sebagian ulama, lil wujub, wajib. Tapi dalam sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak lil wujub, tapi mustahab, anjuran saja. Oleh sebab itu kalau ada ulama berbeza pendapat, maka diambil pendapat itu. Selama dia ada dalam pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ambillah. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan.
lima yushghilul adhan, menjelaskan beberapa perkara masalah-masalah yang membingungkan, membuat masyarakat confused. Oleh sebab itu sunnah yang berbentuk fizikli, sunnah pakaian, sunnah badan, sunnah muka, sunnah wajah, menggunakan celak, menggunakan siwak. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bis siwak, aku suruh mereka memakai siwak inda kulli shalah. Baik, tak salah. Jangan ejek orang. Jangan katakan ini sudah ketinggalan zaman. Apalah awak ni pakai siwak lagi macam hidup 1000 tahun yang lalu saja. Ini sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sunnah yang maknawi. Apa itu sunnah maknawi? Menjalin persatuan ukhuwah Islamiyah. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan sekarang. Berbeza pendapat, berbeda mazhab, lalu kemudian mencaci maki, sumpah serapah. Bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah suka melihat kita memperjuangkan agama Allah ini satu saf. Ka'annahum bunyanum marsus. Mereka seperti satu binaan yang kokoh dan kuat. Ada tiang, ada lantai, ada atap, ada dinding. Semua saling menguatkan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Mereka saling menguatkan. La tanaza'u. Jangan kamu berkelahi. Jangan kamu la tadabaru. Jangan saling membelakangi. La tukhalifu. Jangan saling bertikai, berkonflik. Kita semua diajarkan untuk saling menyayangi. Untuk saling mencintai. Al-mu'minuna fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Orang-orang beriman itu dalam kasih sayangnya, dalam akhlaknya, dalam bersikap lembutnya. Apa kata Nabi SAW? Mereka itu seperti satu badan, seperti satu tubuh. Kalau yang satu terkena penyakit, maka yang lain tidak dapat tidur malam. Kalau yang satu sudah terkena penyakit demam, luka di ujung jari, maka seluruh badan ikut merasakan demam panas, tak dapat tidur. Kalau ada orang beriman tak peduli kepada saudaranya yang ada di Palestina, ini adalah sunnah yang mesti dihidupkan. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada keadaan kaum muslimin, falaisa minhum. Hari ini saudara kita di Palestina, di Rohingya, di Uyghur, maka semua kita tolong. Bagaimana kita menolongnya? Didoakan dia dari jauh. Saya sampai hari ini khutbah Jumat tak pernah meninggalkan satu kali khutbah pun, tak pernah terlupa. Kalaupun lupa tersilap sifat manusia, tapi saya berusaha untuk mengingat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin, al mazlumin, al mustad'afin fi Palestin. Doakan. Cuma kadang saya berapi-api berdoa di atas mimbar, jamaah itu pula berair-air di bawah. Ini tantangan luar biasa. Membangkitkan semangat berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan sampai kamu berpecah belah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal furqah, al jamaatu rahmah wal furqatu adzab. Berjamaah itu rahmat, sedangkan berpecah belah di antara umat ini adalah azab. Adapun masalah kita berbeza dalam masalah mazhab Hanafi, Maliki, Hanafi, Hambali, maka apa kata Syahid Hasan Al-Banna, nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita bekerja sama, tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati, dan mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Ada perbezaan-perbezaan sedikit kita terima selama dia masih dalam ahlus sunnah wal jamaah. Di mana kita kuatkan ahlus sunnah wal jamaah ini? Tergantung kemana ketertarikan kita. Bila kita suka pada hukum halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, fakulti syariah. Bila kita suka pada pembahasan tentang masalah falsafah, fakulti usuluddin. Di sana ada aqidah wal falsafah, di sana ada tafsir wa ulumul Quran, di sana ada hadis wa ulumul hadis wa ulumuhu. Bila kita suka pada pembahasan tentang masalah dakwah, bagaimana mad'u, bagaimana da'i, bagaimana masalah dakwah ke depan, bagaimana cabarannya, maka ada fakulti kulliyatud dakwah, maka kita tarik ini semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, jangan semuanya pergi berperang. Nah, ikut jihad dengan Nabi. Allah melarang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, jangan semuanya pergi berperang. Ta'ifatun, ada 1-2 orang, liyatafaqahu fid din, dia mendalami ilmu agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunanya untuk apa? Waliyunziru qaumahum, supaya nanti ketika dia kembali ke kampung halamannya, dia memberikan peringatan.
membacakan ayat-ayat Allah, membacakan hadis-hadis Rasulullah, menjelaskan kepada umat ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Untuk apa? La'allahum yahdharun. Mudah-mudahan umat ini menjadi umat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah. Kamu akan menjadi umat yang terbaik kata Allah. Ukhrijat linnas. Umat yang paling baik yang pernah dikeluarkan di atas muka bumi ini di hadapan manusia. Inilah dia umat-umat yang paling baik. Syaratnya apa? 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang daripada perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak berbuat baik, melarang dari perbuatan mungkar, sunnah. Bagaimana tantangannya sekarang di tengah masyarakat? Kalau kita ajak orang sholat, dia tak marah. Kita ajak dia puasa sunat, dia tak marah. Kita ajak dia untuk berlaku adil, dia tak marah. Tapi kalau sudah kita larang dia dari perbuatan mungkar, kita larang dia daripada riba, kita larang dia daripada menjalin hubungan yang tidak halal, marah, emosi. Makanya tak seimbang antara amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak orang lebih suka amar ma'ruf. Kalau sudah nahi mungkar, dia mulai takut. Apa kata Nabi SAW? Ini sunnah yang mesti dihidupkan di zaman modern. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang daripada perbuatan mungkar. Kalau kamu tidak melakukan sunnah amar ma'ruf nahi mungkar, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, turun hukuman, turun azab, bumi bergoncang. Langit tak lagi menurunkan air menjadi rahmat tapi menjadi laknat, banjir. Maka ketika gempa, gunung meletus, ketika azab itu datang, summa tad'unahu, kamu berdoa kepada Allah, ya Rab, aghithna ya Allah, fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah sunnah-sunnah yang mesti kita hidupkan pada zaman sekarang. Yang sanggup nahi mungkar dengan lidahnya, pakai lidah. Yang sanggup melakukan nahi mungkar dengan tangannya, pakai tangan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau tak sanggup dengan tangan, fabilisani, robah dengan lidah. Kalau tak sanggup dengan lidah, fabiqalbi, dengan hati. Tapi jangan lupa, yang dengan hati itu apa kata Nabi di ujung hadis, baca hadisnya. Wa dzalika ad'aful iman. Itulah dia selemah-lemah iman. Kenapa ketika kereta kita pilih yang paling kuat? Kenapa ketika rumah kita pilih yang paling kokoh? Kenapa ketika motorsikal kita pilih yang paling cepat? Tapi kenapa malah salah iman kita pilih yang paling lemah? Wa dzalika ad'aful iman. Kenapa kamu tak melaksanakan nahi mungkar? Yang penting saya jaga diri saya dah lah. Selamat saya cukuplah. Oh, dakwah ini kalau hanya amar ma'ruf saja orang tak marah. Nahi mungkar, larang yang mungkar, barulah orang marah. Kenapa Abdul Somad banyak bully, banyak haters? Karena nahi mungkar, banyak orang yang marah. Kalau nak ingin selamat, bagilah tazkirah tentang sabar saja. Jamaah sekalian, mari kita sabar. Apapun yang terjadi, sabar. Anak darah kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan dakwah. Dakwah adalah ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau tak sanggup juga, dia mesti berdebat, wajadilhum, debat dia billati hiya ahsan, seperti yang dilakukan oleh Rahmatullah Al-Hindi dalam kitabnya Izharul Haq, menampakkan kebenaran. Maka ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Siapa itu orang-orang yang paling baik? Siapa orang yang paling baik? Bukan orang kaya. Siapa orang paling baik? Bukan orang yang punya kuasa. Siapa orang yang paling baik? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Perbuatan yang paling baik adalah perbuatan yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala.